warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina wa habibina wa qudwatina nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Kita mulai, bismillah. Kita masuk kepada halaman 104, yaitu tentang fasal yang kelima. Namun sebelum itu, kemarin ya, kita sedikit membahas soal yang pertama. Kemarin apa? Ro'a itu apa, Pak? Yang kedua? Yang ketiga? Ja'al mu'allimu ghadiban. Nah, ini ya. Ja'a ini fa'il, ini hal. Kemarin hal itu bagaimana? Hal itu nakiroh. Sohibul hal. Sohibul hal itu apa? Ma'rifat. Itu yang ketiga ini. Ya kan? Halnya nakiroh, betul? Nakiroh, betul? Betul ya Pak ya? Sohibul itu menghali siapa? Mana sohibul halnya? Si mu'alim. Ma'rifat, betul? Ma'rifat, betul ya? Kemudian biasanya dari isim apa ini? Isim sifat. Di antara isim sifat itu adalah isim fa'il. Itu ya. Nah, maka mu'alim tersebut datang dalam keadaan marah. Ya kan? Gitu. Itu kemarin. Baik, sekarang kita masuk fasal yang kelima. Ini fasal yang paling gampang. Fasal yang paling apa Pak? Gampang. Silakan Mas. Waalaikumsalam. Mas Riko dibaca. Bismillah. Al-faslul khamisu, khomisi. Fasal yang kelima berarti. Itu tadi dibaca dulu. Al-faslu. Al-faslu al-khamisu al-asma'ul majruratu. Oke, sekarang kita i'rab dulu judulnya. Ini kayak gini ya. Al-faslul khamisu al-asma'u al-majruratu. Betul Pak ya? Oke. Al-faslu al-khamisu ya. Al-faslu ini kenapa rafa ini? Bapak Joko? Jelas di awal kalimat. Yaitu apa? Mubtada. Setiap mubtada butuh kepada khobar. Mana Mas Guntur khobarnya? Al-faslul khamisu al-asma'ul majruratu. Al-khamisu, apa artinya khamisu? Yang kelima. Fasal yang kelima, kira-kira sudah sempurna apa belum itu? Kan khobar itu penyempurna makna apa? Mubtada. Fasal yang kelima, kira-kira sudah sempurna belum? Fasal yang kelima, apa kan gitu kan? Nah, belum sempurna. Berarti bukan itu. Berarti mana? Mana Mas Guntur? Fasal yang kelima apa Mas Guntur? Khobarnya adalah fasal yang kelima apa? Kan apa fasal yang kelima kan gitu? Mana Pak? Mana? Al-asma, ini dia. Ini mubtada, ini khobarnya di sini, ya kan? Nah, oleh karena itu dibaca rofa al-faslu, dibaca rofa al-asma'u karena mubtada sama khobar. Lah terus ini jadi apa ini? Al-khamisu. Jadi apa ini Pak Fikri?
Ini al-khamisu rofa toh? Jadi apa? Rofa jadi apa? Ini mubtada, khobarnya yang ini lah. Terus ini rofa jadi apa? Pasal yang kelima, isim-isim yang dijer kan gitu. Hah? Mub? Badal, jangan badal. Pasal yang kelima. Jangan badal satunya. Jangan badal satunya. Pasal yang kelima. Pasal yang kelima. Pasal yang kelima. Dibantu Mas Arif. Nah, jadi apa? Apa Pak Fikri? Jadi apa Pak? Naat kan yang sifat toh. Pasal yang kelima. Oleh karena itu, naat itu termasuk pengikut toh. Maka ngikuti bosnya rofa, ya sudah dia juga ikut rofa. Ya kan? Gitu. Al-faslu al-khamisu. Al-asma'u tadi khobar. Lah al-majruratu kenapa dia rofa itu? Pak Agus. Naat kemana? Nah, ya kan? Naat. Pasal yang kelima adalah isim-isim yang dijer, ya kan? Isim-isim yang apa Pak? Dijer. Nah, itu kayak gitu ya. Nah, itu sedikit mengulangi i'rabnya. Lanjut Mas Riko. Hanya terjadi pada tiga keadaan. Al-mudhafu. At-tabi'u li itu huruf jar li. Tayyib. Fasal yang kelima al-faslul khamisu, fasal yang kelima al-asmaul majruratu, isim-isim yang dijer ismun, jamaknya apa Pak? Asmaun. Ismun jamaknya apa? Asmaun. Ya. Isim-isim yang dijer. Al-asmaul majruratu, isim-isim yang dijer hanya terjadi pada tiga keadaan. Apa itu? Yaitu masbukun biharfi jarin, al-mudhafu ilaihi, at-tabi'u lismin majrurin. At-tabi'u lismin majrurin. Diawali huruf jar, mudhaf ilaih, dan mengikuti isim yang dijer. Jadi tiga tok, hanya tiga. Ya, masbukun biharfi jarin itu apa? Itu ada didahului atau dimasuki huruf jar. Mudhaf ilaih itu apa artinya? Itu ada B, itu B yang sebelah kanan 105 kata majmu'. Nek atabi jelas ya, tabi apa? Pengikut. Ya, atabi lismin majrurin, pengikut isim yang dijer. Ya, jadi ngikut bosnya. Bosnya kemarin dulu pertama itu bosnya rofa, ini contohnya bosnya rofa al-faslu, maka khamisu. Terus setelah itu kita pelajari nasab. Nek bosnya nasab, dia juga apa? Nasab ihdinas sirata al-mustaqimah, ngikut bosnya kan gitu kan. Nah, ini nanti jer bosnya jer, dia juga ikut jer. Itu ya. Oke, sekarang kita masuk masbukun biharfi jarin, gampang sekali itu. Yuk. Biharfi jarin. Dua langsung. Terus. Wawul kosa.
Taul. Eh? Eh? Nah. Terus. Ya. Itu huruf jar. Loh, Ustaz kok lebih banyak? Kemarin tuh min ila, an ala, fika, bili. Nah, ini ya itu kan cuman ya apa, Pak? Pembukaan. Min ila, an ala, fika, bili. Halaman berapa kemarin? Macam-macam huruf jar kan itu. Min ila, an ala, fika, bili. Nah, itu lebih banyak lagi, ada 14, ya kan? Min ila, hatta, fi, an, ala, alba'u yaitu bi, alamu yaitu li, al-kafu yaitu ka, wawul qasami wa, ta'ul qasami ta, rubba, mud sama mundu, khola, ada, hasya. Nah, itu ya huruf jar. Jadi kalau kena itu maka jar. Al masjidu ditambahi min jadi apa, Pak? Minal masjidi, ya kan kayak gitu. Al madrasatu tambahi ilam jadi apa, Pak? Ilal madrasati, kan gitu, gampang toh. Baik, kita baca contohnya. Baca, Mas Riko, min. Misal. Rojak tuh. Ya min, contohnya apa, Pak? Rojak tuh minal masjidu, masjidah, masjidi. Ya jar. Berarti kalau ditanya al masjidi i'rabnya apa ini? Mas Ehwan. Al masjidi i'rabnya rofa nasab apa jar? Kenapa jar? Nah, ini masbukun biharfi jarin atau bahasa Indonesia didahului huruf jar, gitu ya. Jadi al masjidi apa i'rabnya jar? Kenapa jar? Didahului huruf jar. Kalau mau pakai bahasa Arab masbukun biharfi jarin. Apa huruf jarnya? Apa huruf jarnya? Min, gitu ya. Apa tanda jarnya? Kasroh. Kenapa pakai kasroh? Isim mufrad. Kalau ditanya lagi domir tuh Pak Mawardi, domir tuh roja tuh, domir tuh i'rabnya apa? Fi. Ayat tuh. Betul. Kenapa fi mahali raf'in? Betul, Pak. Kenapa i'rabnya fi mahali raf'in? Jadi apakah dia jadi mubta? Loh. Oh gitu ya. Kenapa fi mahali raf'in, Pak? Jadi apa, Pak? Coba diartikan, Pak. Diartikan Mas Riko tadi. Rojak tuh minal masjid. Nah, Pak Ahmad. Betul. Nah. Lah, betul. Fi mahali nas. Nah, fi mahali. Nah, karena menjadi apa tadi? Betul. Oke, terus nomor 2, Mas. Zaha. Ya. Dhahaba Muhammadun ilal ma'hadi. Artinya apa itu, Mas Riko? Muhammad ma'had. Iya. Muhammad telah pergi ke ma'had, ya, ke pondok. Muhammad telah pergi ke pondok. Ya, di situ mana yang jar? Al-ma'hadi. Berarti kalau ditanya Bapak Joko al-ma'hadi rofa nasab jar i'rabnya karena yaitu tanda jarnya adalah karena isim mufrad. Sedangkan Muhammadun, Mas Guntur, Muhammadun rofa nasab apa jar i'rabnya? Karena dari tanda rofanya adalah karena kenapa pakainya domah gitu loh, nggak alif, nggak wawu kayak gitu. Loh, bukan. Kenapa pakainya domah kok nggak pakai alif atau pakai wawu? Itu rofa semua itu. Iya, itu maksudnya tandanya kok pakai domah.
Nah, karena dia isim mufrad. Seandainya isim musanna ya pakainya alif. Seandainya jamak mudzakkar salim pakainya musallam, pakainya wawu. Salam. Hatta, yuk. Salamun. Matola'il. Tayyib. Salamun hiya hatta matola'il. Matola'il fajri. Ya, salamun hiya hatta matola'il fajri. Ya, matola'i, ya, matola'i. Jer kenapa didahului huruf jer yaitu hatta. Keselamatan, ya, ketentraman sampai terbitnya apa? Fajar. Ini surat apa Pak? Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fihi bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajri. Fajr. Oke. Fi. Ya. Kenapa gitu? Ya. Nakiroh dengan syarat gitu kan. Nakiroh tapi ada syaratnya, misalnya disifati dan lain-lain gitu. Terus ini pertanyaan kenapa nakiroh gitu ya? Pertanyaannya di belakang gitu ya. Kemudian ada di belakang. Oh gitu ya. Itu kenapa seperti ini gitu ya? Belum nyampe sabar sih. Ya. Baik. Lah ini apakah dia mubtada kan gitu? Nah, terus mesti salamun itu mubtada kan gitu? Ya nanti aja. Belum sampai malah pusing nanti ya kan? Ya apa salamun mesti mubtada kan? Enggak kan gitu. Oke. Baik. Fi. Al-kitabu fil maktabati. Al-kitabu fil maktabah. Ini silakan dirop Pak Agus. Nah, ini gampang ini. Ya, salam al-kitabu gitu. Kenapa itu? Itu apa irobnya? Enggak harus pakai bahasa Arab. Enggak harus pakai bahasa Arab. Nanti malah bingung temannya. Aina khobar. Baik, al-maktabati faqat. Ya, biharfi jarin fi. Tayyib. Ya. Ya, tayyib. Alkitabu rofa karena jadi apa itu? Mubtada. Mana khabarnya? Syibuhul jumlah fil maktabati fi mahali jarin apa? Harafin. Fi mahali rawang khabar. Ya kan? Nek al-maktabati jar. Masbukun biharfi jarin. Ya kan kayak gitu. Baik, terus an. Baik, an misal hadzal khabaru an Abi Hurairah. Khabar ini, kabar ini dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah.
Nih, menarik ini. Hadzal khabaru an Abi Hurairah. Oke. Sini kan. Hadzal khabaru, kabar ini dari siapa? Abu Hurairah. Oke, tadi sampai mana? Samun, Pak. Sudah. Tadi situ ya. Berarti sekarang Bapak Fikri. Ya. Ini pertama ini jumlah apa dulu? Fi'liyah apa ismiyah? Fi'liyah atau ismiyah? Yang mana nih? Ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Hadzal khabaru an Abi Hurairah ini jumlah fi'liyah apa ismiyah? Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah ismiyah, betul. Ya, jumlah apa? Ismiyah. Berarti kalau jumlah ismiyah terdiri dari mubtada sama khobar. Jenengan nyari mubtadanya apa khobarnya? Kan komponen jumlah ismiyah itu mubtada sama khobar. Ya. Pilih nyari mubtadanya apa khobarnya? Mana mubtadanya? Ada. Berarti sekarang nyari apanya? Khobar mana, Mas Arif? Al khobaru. Berita ini kan khobar itu ingat, khobar itu ora pehro. Nah, khobar itu penyempurna. Ingat, khobar itu adalah penyempurna. Berita ini ini berita ini loh, bukan ini adalah berita. Beda. Ya kan? Beda. Jadi kalau misalnya kita pakai buku ya, hada kitabun. Ini adalah sebuah buku. This is a book, gitu ya. Nah, ini mubtada sama apa? Khobar. Tapi kalau begini, ini beda nanti arahnya. Buku ini, hadzal kitabu, buku ini, itu butuh apa ini belakangnya nih? Tuh khobar. Buku ini apa gitu misalnya alam misalnya ya, alal maktab. Misalnya ya, buku ini di atas meja misalnya. Jadi beda. Ah ini kalau ini kayak gini nih, khobar ini, berita ini, bukan ini adalah berita. Berarti ini bukan khobarnya, mana khobarnya? Mana itu? Sibul Juma mana itu? Nah, ini khobarnya. Ya kan? Gitu. Pertanyaan selanjutnya Pak Agus, lanjut ini dadi apa? Ini terus apa ini kalau bukan khobar ini? Jadi apa itu Pak Agus? Kok rofa? Badal. Ini apa? Berita. Berita yang mana? Yang ini kan gitu. Sama. Misalnya nih, ini buku ini berarti kan ini sama buku yuiki gitu loh. Nah, badal. Badal dari siapa? Ada. Kul min kul. Badal apa? Kul min kul. Hadza ya khobar, al khobar ya hadza kan gitu. Nah, betul. Ini khobarnya berupa sibul. Berarti sibul jumlah an Abi Hurairah udah. Ini kan khobar nih. Sibul jumlahan Abi Hurairah fi mahali apa? Khobar ya. Berarti fi mahali raf'in, fi mahali nasbin atau fi mahali jarin. Fi mahali raf'in atau fi mahali nasbin atau fi mahali jarin. Dia khobar. Berarti fi mahali
Fi mahali? Fi mahali? Pilih aja nanti mesti ada yang benar. Hah? Fi mahali raf'in. Betul apa salah? Betul. Ya, fi mahali raf'in karena khobar. Betul. Terus Mas Ikhwan sekarang an Abi Hurairah. Ya, itu ada huruf jar yaitu an. Mana yang dijarkan dengan an itu? Abi. Abi hurufnya abi. Hurufnya apa abi? Jar karena masbukun bi harfi jarin. Tanda jarnya adalah kasroh muqat. Apa Pak? Kenapa tertawa ini Pak? Nanti jenengan loh, api loh, jenengan loh Pak. Karena ya apa tadi tanda jarnya? Ya, mengapa pakai ya? Asmaul khamsah. Abu nek nasab, aba nek jar abi. Pakainya ya. Asmaul khamsah. Oke. Terus ala. Bar salah bar. Apa betul? Burtu. Al-burtuqalu 'alal ma'idati. Jeruk itu jeruk tersebut di atas meja makan. Jeruk tersebut di atas apa? Meja makan. Jadi al-ma'idah itu meja makan. Bukannya hidangan saat bisa dipakai untuk hidangan, bisa dipakai untuk mejanya. Ya kan kayak gitu. Sama namanya al-ma'idah. Tergantung konteks kalimatnya. Kalau al-ma'idatu jahiz, al-ma'idatu jahizah, maidahnya sudah siap, berarti maksudnya apa itu? Hidangannya bukan meja, nih meja nggak siap ya meja, ya kan gitu. Tapi kalau ini misalnya al-burtokol alal ma'idah, berarti apa itu? Di atas mejanya gitu. Al-burtokolu, Bapak Mawardi, rofa nasab apa jar itu? Rofa nasab apa jar? Karena menjadi fa'il apa naibul fa'il? Lagi. Ulang, al-burtokolu rofa nasab apa jar? Karena menjadi apa? Mubtada. Mubtada butuh kepada fa. Oh ya. Mana kabarnya Pak? Anu Mas Riko, mana kabarnya Mas Riko? Berarti sibul jumlah al-maidati itu i'rabnya. Loh, ulang Pak Ahmadi. Al-burtuqalu rafa apa nasab apa jar? Karena menjadi butuh kepada mana kabarnya? Si. Berarti sibul jumlah alal maidati i'rabnya. Nah, kalau al-maidati saja jar. Karena kenapa jar al-maidati? Betul. Terus lanjut al-ba'u. Al-ba'u bi ya, misal katabtu bil qalami, saya menulis dengan pena. Ya kan? Saya menulis dengan pena. Itu mana yang jar itu Pak Joko? Yang jar mana? Al-qalami jar. Kenapa dia jar? Yaitu alba, yaitu bi. Betul. Tanda jarnya adalah kasroh karena dia isim. Oke. Kalau tu i'rabnya apa ini Mas Guntur? Dhamir tu, katab tu, dhamir tu i'rabnya apa? Fi.
Karena menjadi fa'il. Betul ya, menjadi fa'il. Terus. Berarti ini jumlah apa ini Mas Guntur? Ismi enggak, katab tu bil qalam ini jumlah apa? Fi'liyah. Betul ya, fi'liyah. Terus alamu. Misal ad-daru li Zaidin. Rumah tersebut li milik Zaidin, Zaid. Rumah tersebut milik Zaid. Punyanya Zaid. Ini jumlah apa nih Pak Fikri? Ismiyah atau fi'liyah itu? Ad-daru li Zaidin. Ismiyah atau fi'liyah? Ad-daru li Zaidin itu jumlah ismiyah atau fi'liyah? Berarti kalau ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Mana mubtadanya? Mana mubtadanya? Lah iya apa itu? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Oh enggak kelihatan. Ad-daru. Khobarnya? Si. Sibul jumlah mana? Li Zaidin. Ad-daru marfu. Mubtada sibul jumlah li Zaidin fi mahali raf'in khobar. Kalau Zaidinnya saja jer. Kenapa jer? Terus Mas Riko. Duh, kok langkah? Jangan dilangkai. Aliyun kal asadi al-kafuka, misal Aliyun kal asadi, Ali seperti singa. Ali seperti apa? Singa. Aliyun mubtada sama dengan atas, tidak usah kita perdalam. Aliyun mubtada, kal asadi sibul jumlah kal asadi apa Pak? Khobar berarti fi mahali raf. Itu ya. Terus mana yang jer? Al asadi. Al asadi dia jer karena kemasukan apa itu? Kaf. Terus. Oh iya. Wallahi inna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu. Demi Allah, sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya dan utusannya. Nah, ini lafdzul jalalah Allah, wallahi majrur. Kenapa didahului huruf jar yaitu wawul qasam. Wawu qasam itu sumpah. Ya wallahi. Ya wallahi. Kalau Muhammadan Mas Arif apa robnya? Karena isim ina butuh kepada apa? Mana khobarnya ina? Abdu pada kata Abdullahi. Abdu pada kata Bapak Abdullahi, betul. Wa rasulu wa rasula wa rasuli Mas Arif. Wa rasulu wa rasula wa rasuli. Lu, kenapa rofa? Atof kemana? Abdu, betul. Baik. Terus 11. Ta'ul qasam. Ta'ul qasam. Ya, tak sumpah. Tallahi. Artinya apa? Ya demi, sama. Demi Allah. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Ya, tallahi demi Allah. Lafdzul jalalah Allah dia jar dimasuki huruf jar yaitu ta'ul qasam, tak qasam. Asyaitana bagus.
Apa i'rabnya? Isim inna. Isim inna udah ketemu nih. Butuh kepada khobar inna. Mana khobar innanya? Aduun. Mubinun. Rofa kenapa? Naat musuh yang. Naat musuh yang nyata. Betul. Terus, Ustadz kenapa enggak khobarnya enggak sibul jumlah lakum, enggak sempurna? Sesungguhnya setan bagi kalian. Nah, apa kan begitu kan? Sesungguhnya setan bagi kalian enggak sempurna. Ya kan kayak gitu. Tur ya aduan rofa. Nah, rofa ya khobar ina pas. Khobar ina memang rofa kayak gitu. Rubah. Rubba rajulin alimin laki tahu. Rubba ya rubba betapa banyak ya. Rajulin alimin laki tahu. Orang yang alim yang engkau temui. Ya. Betapa banyak rajulin alimin laki tahu, orang yang alim yang engkau temui. Seperti dalam hadis rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal atash. Betapa banyak orang puasa, bagian puasanya hanyalah lapar dan dahaga. Ini rubba. Rajulin jar karena di dahulu rub jar yaitu apa? Rubba. Betapa banyak lelaki yang alim, ya lelaki yang berilmu yang engkau temui. Alimin ini jar kenapa ini? Udah. Dia naat, badal, apa taukid, apa tof. Rajulin alimin. Naat, atof, taukid atau badal. Rajulin alimin, lelaki yang berilmu. Itu naat atau atof atau taukid atau badal. Naat itu apa? Sifat. Naat itu apa Pak? Sifat lelaki yang, ya kan? Maka ngikut rajulin berarti alimin, ngikut juga jar. Iya. Terus apa artinya Pak? Sejak. Sejak. Bukan sajak ya, sejak. Terus since itu loh Pak, since. Nah, itu bacanya apa tuh since itu? Sains ya. Yuk. Ma ra'aituhu mundul amsi. Ma ra'aituhu mundul amsi. Aku tidak melihatnya. Aku tidak melihatnya. Mundur tadi apa Pak? Sejak amsi kemarin. Ya, aku tidak melihatnya sejak kemarin. Ya, aku tidak melihatnya sejak kemarin. Oh, ternyata dia apa? Sakit misalnya. Ternyata dia apa? Sakit. Terus ini kemarin Pak, artinya apa? Kecuali ya, kecuali. Ini kemarin halaman 97. Kecuali. Contoh. Ja'atul labu ada Muhammadin. Telah datang para santri, telah datang para siswa, para murid, kecuali siapa? Muhammadin.
Ja'at tullabu ada Muhammadin, halaman 97 yang paling bawah. Berarti kalau saya baca Ja'at tullabu ada Muhammadan, boleh apa tidak itu Mas Ikhwan? Mas Ikhwan ini Mas Ikhwan apa Pak Ikhwan tadi? Pak ya? Oh keliru aku Mas terus Wawet nom berarti ya. Masya Allah. Ya. Pak Ikhwan ya? Oh barakallahu fiik. Pak Ikhwan. Keliru. Jujur itu aku. Tahun berapa lahir? Wah. 96. Ya kan gitu. Berapa Mas Riko? Walalalala ya kan? Ya. Nek Pak Agus berapa? Tahun berapa? 92 cik nom-nom kafe loh. Ya, ya. Mas Arif? Berarti ini saingan saya cuma 1, 2, 3 ini. Ya kan Mas Fikri? Pak Fikri tahun berapa? Wah, ya terus? Oh iya. Lewat jenengan? Wah lah, cik senior aku. Berarti saingan saya 2 ini. Tahun pinten, Pak? Oh jadi 3. Tahun berapa, Pak? Sunam. Oh iya. Masya Allah. Iya, 3 ini yang mengungguli saya berarti. Oke, Masya Allah. Jadi 88 tuh, Pak? Nah saya kira jenengan awet dong ya? Awet, kenapa awet tua? Oh Joko, ya. Iya. Saya kira jenengan udah 80 atau berapa gitu. Awet nom Joko terus. Insyaallah jenengan kayak adik saya berarti ya 88. Saya 85, Pak. Oke. Mana tadi, Pak? Oh iya ini. Pak Ikhwan, boleh nggak ini saya baca? Ada Muhammadan, boleh nggak? Ja'atul labu ada Muhammadan, boleh nggak? Boleh ya, karena ada itu ya, setelah ada ini halaman 97 itu boleh dibaca nasab, boleh dibaca apa itu Pak? Jer. Kalau dibaca jer dia dianggap huruf jer kayak gitu. Maka dimasukkan di sini huruf jer khola ada hasya. Ya kan kayak gitu. Pak Mawardi masih ingat nggak Pak? Masih ingat nggak? Iya, masih ingat? Coba ada ini diganti ilah jadinya gimana Pak? Halaman 104 ini toh. Kan ada itulah pengecualian toh. Gitu Pak. Nah, itu saudaranya ilah toh. Lah kalau diganti ilah jadinya gimana itu? Gimana Pak? Tul. Oh, kok jadi gitu Pak? Ayo. Ya itu kan setelah ilah kan. Setelah itu dibaca gimana? Ja'atul labu. Illa Muhammad. Nah, ini dibaca apa ini? Muhammadun atau Muhammadan atau Muhammadin. Yang mana ini, Pak? Itu halaman 97 itu kaedahnya toh. Ini diganti ilah. Tadi kan ada. Ada itu kan huruf jar ya, ada Muhammadin kan gitu. Ini kalau kita ganti ilah jadi gimana itu? Ilah Muhammad? Ini. Boleh nggak Muhammadin? Nggak boleh. Kenapa Pak? Ya isim masuk kata setelah ada istasna pengecualian. Diganti Muhammadin itu boleh nggak? Boleh nggak Pak? Nggak boleh. Nggak boleh. Karena apa jawabannya? Karena kalamnya apa ini Pak? Kalamnya apa ini? Positif. Bar positif, bar ilah. Mesti apa Pak? Nasab. Itu kan yang nomor 1 itu loh. Positif. Positif langsung menasab, tidak ada yang lain. Oke, itu ya. Intinya habis huruf jar namanya. Gampang tak? Habis huruf jar apa Pak? Ya majrur kan gitu, jar. Didahului huruf jar namanya juga huruf. Masa habis huruf jar apa Pak? Nasab kan gitu kan. Namanya huruf jar. Huruf yang membuat isim setelahnya jadi jar. Kayak gitu. B. Al-mudhafu ilaihi. Oh ya monggo.
Salamun tadi. Oh ya, salamun itu rofa karena khobar ya. Kata itu kalau ke isim pastinya ya. Iya. Kata itu kalau ke isim pasti setelahnya itu ya. Ya enggak juga. Ya, apakah ini dia? Pertanyaan gini saya sederhanakan. Apakah setelah hatta mesti jar gitu kan? Ya, ini yang masuk ke isim, ingat. Kalau ke fi'il kan lain lagi. Pertanyaan jenengan, apakah hatta kalau masuk ke isim itu mesti jar gitu? Betul ya? Itu pertanyaan dia. Jawabannya urung mesti. Tidak harus. Nah, karena gini, hatta itu bisa huruf jar, bisa pelajaran kita yang telah lalu, bisa apa, Pak? Selain dia huruf jar, bisa apa? Atof. Dan nek sing diatofi rofa ya dia apa, Pak? Rofa, kan kayak gitu. Itu ada dua itu. Ya, jadi ini apa dulu kan gitu. Ini ini atof. Ya nek atof berarti apa, Pak? Ya atof ngikut kan gitu kan. Oh, ini huruf jar. Wafa suma au amla lakin bal hatta. Halaman berapa kemarin tuh? Hah? Nah, ini, Pak. Terakhir kan hatta. Tuh. Ya kan? Kayak gitu. Bagus pertanyaannya, bagus. Bagus. Terus yang lain. Oleh karena itu ada perdebatan itu ya, 3 orang ngomong. Akal tuh sama kata hatta roksi, akal tuh sama kah hatta roksihi. Yang satu ngomong akal tuh sama kah hatta roksahu. Yang satu ngomong akal tuh sama kah hatta roksuhu. Salah kabeh, sing bener sing di bener kabeh malahan. Ya, benar semua. Yang pertama akal tuh sama kah hatta roksihi karena dianggap hatta huruf jar. Ya, jadi hatta ya roksihi kan gitu. Yang kedua menganggapnya hatta itu apa? Atof. Asamaka berarti ya hatta roksahu kan gitu. Yang satu atof juga, cuman yang diatofkan itu jumlahnya. Akal tuh samakah hatta roksuhu. Jadi jumlah diatofkan kepada jumlah. Ya kan? Hatta roksuhu akal tuhu gitu takdirnya. Ya. Jadi yang diatofkan apa? Jumlahnya. Kuwi geduk karo anu. Artinya ya podo intinya dia makan geras sampai apanya, Pak? Sampai apanya, Pak? Sampai ya kepalanya ya. Cuman mentarjih mana yang lebih kuat kan gitu. Seperti bahasa kita kadang-kadang gitu. Yang beneris pindah atau sepisan toh? Itu kan? Enak sing ngomong sepindah, enak sing ngomong apa? Sepisan, nek sing bakune kok sepisan tapi kok ora patut kan gitu kan? Karena udah kulino sepindah kan gitu. Yang bagus sepisan apa sepindah? Yang bener sepisan apa sepindah? Engkang sepisan atau engkang sepindah, yang mana, Pak? Nah, ya toh? Tapi yang bagus sepisan loh, Pak. Nah, kan piye wagu gitu toh? Nah, gitulah. Intinya itu yang pertama itu geduk sama Bapak. Geduk sama utri aja kan gitu. Ah, sama, mungkin di dalam bahasa lainnya kayak gitu. Tidak merubah esensi. Kan intinya tadi makan sampai apanya, Pak? Dia makan ikan tersebut sampai apanya, Pak? Kepalanya juga dia makan kan gitu. Baik. Sekarang B. Ganti ya, Pak Joko berarti. Al-mudhafu. Betul, karena ada alnya ya, nggak boleh ditanwin. Terus. Kata majmuk ialah isim jar karena disambung dengan isim sebelumnya. Isim yang disambung dinamai al-mudhafu diikraf sesuai dengan letaknya dalam jumlah atau kalimat, bisa rofa atau nasab maupun jar. Mudhaf ilaih, al-mudhafu ilaihi. Kata majmu' bahasa kita biasanya mudhaf ilaih gitu ya. Ialah isim jar karena disambung dengan isim sebelumnya. Jadi ada dua kata diapain, Pak? Digabungkan ya. Namanya kata majmu'. Misalnya
Buku digabung dengan nahwu menjadi buku nahwu, ya kan? Apalagi misalnya ya, pena digabung sama Muhammad, pena Muhammad, pena artinya pena milik Muhammad, dua kata yang digabungkan. Yang depan namanya mudhof, yang belakang namanya mudhofun ilaih, ya kan? Misalnya pena digabung dengan Muhammad. Pena bahasa Arabnya apa, Pak? Kolam ditambah Bapak Muhammad. Maka ini yang depan menjadi setelah digabung menjadi apa, Pak? Kolamu. Ini yang depan namanya apa nih, Pak? Mudhof. Yang belakang namanya apa, Pak? Mudhofun ilaihi. Ya kan? Gitu. Yang belakang ini mudhof ilaih mesti apa nih, Pak? Jer. Kalau yang depan tergantung. Ya kan di situ. Dia jadi apa? Sesuai jabatannya. Ya bisa rofa, bisa nasab, bisa juga Bapak jer. Contoh misalnya hadza ini adalah pena Muhammad. Ya, gitu ya. Nah, yang belakang ini masih jer. Lah yang ini apa? Bacaan gimana, Pak? Hadza qalamu. Kenapa rofa? Ini adalah penanya Muhammad. Kenapa rofa? Khubar. Ini mubtada, ya kan? Kalau misalnya ro'a itu Muhammad, yang belakang ini mesti apa nih? Jer kan gitu kan? Nah ini apa? Saya melihat penanya Muhammad. Berarti apa, Pak? Jadi apa dia? Saya melihat penanya Muhammad. Jadi apa dia? Nah, berarti kolama. Yang depan ini sesuai jabatannya, tapi yang belakangnya apa, Pak? Mudhof ilaih jer. Gitu ya. Ya. Contoh misal baca. Nah. Ya. Hadza kitabun nahwi. Ini adalah buku nahwu. Nahwi itu, Pak, itu jer kenapa, Pak? Mudhofun ilaih. Mana mudhofnya? Kitabu. Ya. Kitabu kok rofa itu kenapa? Persis kayak tadi. Apa itu? Khobar. Mana mubtada'nya? Ada. Terus zurtu hadiqatal asmaki. Zurtu hadiqatal asmaki. Aku mengunjungi, zurtu, aku mengunjungi hadiqatal asmak. Apa, Pak? Nah, itu kebun ikan, apa namanya, letterlucknya. Yang ada, yang benar adalah yaitu bukan kolam ikan. Hadiqat itu seaword, apa, Pak? Nah, akuarium raksasa itu namanya. Yang di situ ikan-ikannya banyak. Ya diartikan apa ya? Kebun ikan, kebun ikan. Ya. Taman ikan. Hadiqah kan taman. Taman ikan itu ya di situ banyak ikan. Bisa seaweed, bisa nanti banyak akuarium, ikannya macam-macam. Nah, itu namanya hadiqatal asmak. Al asmaki jer kenapa itu? Mudhofun ilaih. Hadiqata kok nasab? Maf'ul bih ya. Aku mengunjungi taman ikan. Terus Ishtara itu khatama dzahabin. Aku membeli cincin. Aku membeli cincin. Aku membeli cincin apa, Pak? Dahab apa, Pak? Mas. Aku membeli cincin emas. Laki-laki beli cincin emas. Boleh enggak itu, Mas Riko? Laki-laki beli cincin emas boleh enggak? Hah? Hah? Oh, beli dah. Boleh ya, beli boleh. Boleh beli betul ya. Ya, betul. Ya. Dahabin jer kenapa, Pak? Mudhofun ilaih. Khotama kok nasab? Khotama kok nasab? Maf'ul bih. Kan saya membeli apa? Cincin kan gitu kan. Objek. Maka khotama. Oke. Bagaimana failnya? Domir
tu. Berarti dhamir tu itu fi mahali apa Pak? Mawardi fi mahali nasbin apa fi mahali jarin itu dhamir tu? Ya, karena menjadi apa tadi? Fa'il. Masya Allah. Betul. Ya. Baik. Terus siap ujian. Masya Allah. Terus Al-mudhofu ilaihi dapat berupa ismu dohir seperti misal kita ya isim dohir Pak ya. Anahwi, al-asmaki, dahabin. Ya isim biasa. Yang kedua isim dua isim mabniun mabni ya. Contoh. ya Muhammadun Ayo ini kemarin betul ya. Ya Muhammadu betul. Terus ya Muhammadu hal hada bi salah bi. Sorobnya bi salah. ada mamun hal hada bayi kata Bayi nahwu sekarang bayi ta salah baiti baitu ka ulang betul sudah. ya Muhammadu hal hada bayi buka Ya Muhammadu hal hada baituka, wahai Muhammad apakah ini rumahmu, kan gitu ya. Ya Muhammadu hal hada baituka, Muhammadu mabni atas tanda rofa'nya, munada mufrad, munada alam ya Muhammadu. Hal hada baituk, apakah ini rumahmu? Itu mana Pak? Baituka. Ka ini kan isim mabni toh. Fi mahali jarin. Kenapa Pak? Mudhofun ilai. Jadi ka itu baitu semuanya toh, baituka dicoret itu kurang tepat. Harusnya hanya ka-nya saja. Harusnya hanya apa Pak? Ka-nya saja. Oh, bukan kurang tepat, Ding. Apa itu bahasa kita Pak? Ngetes. Ya kan? Hanya K-nya ya. Ini apa Pak? Mudhofun ilaihi. Fi mahali jarin karena isim mabni. Ya, berarti kalau ditanya domir ka, i'rabnya apa itu domir ka? Fi mahali jarin. Mengapa dia fi mahali jarin? Jadi apa? Mudhofun ilaihi. Mana mudhofnya? Baitu. Terus lanjut. ada kitabu allazi Apa? Salah. Majhul. Iya fil ma'hadi. Hadza kitabul ladzi yudrasu fil ma'hadi. Kalau kita bacanya drusu nanti jadi maklum. Kalau maklum belajar. Kalau majhul dipelajari. Masa ini kitab yang belajar kan gitu kan? Nah, ini kitab yang dipelajari, betul. Lah, dari artinya apa, Pak? Ini adalah buku yang belajar di pondok. Kan enggak nyambung, itu kalau maklum. Ya drusu. Sapa sing sinau? Kitab. Nah, kan gitu. Tapi nek majhul artinya apa, Pak? Dipelajari. Kan benar kan berarti? Nah, kayak gitu. Kalau majhul berarti bacanya yudrasu, betul. Ini adalah buku yang dipelajari di mana, Pak? Di pesantren, di pondok. Itu alladzi, Pak. Kita fokus pada alladzi. Kitabu alladzi fi mahali jarin karena dia menjadi apa, Pak? Mudhofun ilaihi. Betul. Nah, C ini pengikut gampang, Pak ya. Baca C. Lanjutannya Mas Guntur. Sudah, ini pengikut itu gampang. Halaman berapa Pak? Tulis Pak biar enak Pak. Halaman berapa kemarin biar enak? Halaman 78 ya sampai 83. 78 sampai 83. Terus 78. Di sini
Ya, hanya contoh-contohnya saja. Intinya ya 4 itu, Pak. Naat, atof, taukid, dan badal. Halaman 78 sampai 83. Naat, misal contoh baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang ar-rajimi terkutuk. Nah, ar-rajimi naat kemana? Asyaitoni. Terus atof marartu bi Muhammadin wa aliyin. Nah, aliyin ini kok jar atof kemana, Pak? Muhammad. Apa huruf atofnya? Wawu kan gitu. Lah Muhammadin sendiri kenapa jar? Ini pelajaran kita sebelah. Nah. Apa Mas Riko? Muhammadin itu rofa nasab jar? Kenapa? Maf'ulun? Enggak. Jar langsung jar. Kenapa jar? Muhammadin itu kok jar kenapa? Iya, didahului huruf jar kan ada bi itu, betul. Terus taukid takalam tu ma'asyaihi nafsihi. Ya karena asyaihi ma'a asyaihi ya berarti nafsi. Karena dia taukid. Taukid apa ini? Lafzi apa maknawi? Lafzi apa maknawi? Maknawi. Dengan lafaz-lafaz tertentu. Ya, karena pakai lafaz bukan lafadznya langsung, pakai lafaz-lafaz tertentu, ainun, nafsun, halaman, ini loh Pak. 81. Itu 82 itu loh Pak. Taukid ada 2, lafzi itu tinggal ngulang lafaz, maknawi dengan lafaz-lafaz tertentu, dengan kata tertentu. Itu nafsun, ada nafsun. Lupa Pak? Normal, santai Pak, normal. Nafsi, ada tahu nafsun itu? Nafsi. Nafsun apa nafsi Ustaz? Lah ini kan mengikut Pak ya, pengikut toh. Bose jar ya dia ikut jar. Terus badal pengganti. Sami'tu muhadho. Tu salah. Aku mendengar ceramah. Ibni. Zin. Tayyib. Sami'tul muhadharata maf'ul bih minal imami ibni bazin. Nah, sini badalnya mana? Ibni jar kenapa badal? Badal dari siapa? Al imami. Sedangkan bazin jar juga mudhofun atasnya itu. Mudhofun apa Pak? Ilai. Gitu. Ini kok dua yang dicoret saat ngetes. Harusnya hanya di atasnya ibni. Hanya di atas ibni. Karena ibni menggantikan membadali siapa Pak? Al imami. Betul. Alhamdulillah. Siap ujian ini berarti ya. Rofa selesai. Nasab selesai. Jar selesai. Kok gampang jar? Iya cuma 3. Intinya yang paling gampang didahului huruf jar. Terus kedua kata majemuk ya. 2 kata digabungkan. Ya buku nahwu. Penanya Muhammad. Mobilnya Ahmad. Ya kan kayak gitu. Yang belakang itu jar. Mudhofun ilaih. Yang selanjutnya pengikut. Ya naat nih orang naat ya atof ya taukid nih orang ya badal ngikut bosnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Nanti kita carikan latihan-latihan untuk isim yang dijar. Nah, insyaallah ya nanti kita masuk fiil. Selesai isim masuk fiil. Isim yang dirofa jumlahnya ada 7. Isim yang dinasab jumlahnya ada 12. Isim yang dijar paling gampang jumlah ada berapa Mas Riko? 3 saja. Nah itu. Jadi nanti kenapa jar? Itu paling gampang. Karena 1 di antara berapa? Kenapa dia jar? Paling gampang. Karena 1 di antara berapa? 3.
3 saja. Tapi kenapa nasab? Wah, 1 di antara berapa? 12, yang ke-12 mana? 4. Ya kan kayak gitu. Ya, kan gitu kan? Ya. Jadi totalnya berapa itu? 11, 12, 13, 14, 15. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.